Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ilham Mustafa, salah satu penggiat usaha di bidang agro di Banten. Saya memulai usaha ini dari 2010, memulai sebuah peternakan domba kambing, yang kita melihat salah satu alasan terbesar saya memulai usaha ini, anak muda itu tidak mau terjun bisnis kotor gitu. Karena domba kambing ini kan bisnis kotor. Jadi hanya segelintir orang yang mau terjun ke sini, dan ini menandakan peluang kita yang semakin besar begitu. Nah, aktivitas saya memulai 2010 dengan modal nekat. Saya berhenti dari sebuah NGO di bidang pemberdayaan masyarakat, lalu terjun nyemplung begitu saja karena background pendidikan pun tidak terkait dengan dunia peternakan. Tapi ketika kita memfokuskan terhadap suatu bidang yang ingin kita dalami, semua akan didatangkan gitu. Jadi mulai dari sana saya sering berinteraksi dengan teman-teman peternakan, tinggal di kandang-kandang teman-teman peternakan, berinteraksi, ngobrol, diskusi. Ternyata peluang peternakan ini begitu besar, apalagi Banten sebagai sentra penopang dari ibu kota. Lalu nilai ibadah, jadi saya mendapatkan sebuah potongan hadis yang saya pikir sangat menarik gitu, bahwa harta seorang muslim di akhir zaman yang terbaik adalah domba yang digembalakan. Nah, domba yang digembalakan ini dia memerlukan tempat turun hujan pertama kali, berarti ada di bukit-bukit. Sekarang kita lihat siapa pemilik bukit-bukit itu. Nah, ini menjadi ikhtiar kita untuk kembali warga kita pribumi di Banten bisa memiliki bukit-bukit itu, lalu kita isi dengan produktif pertanian dan peternakan. Itu sekilas perkenalan saya. Lalu bagaimana saya terjun di dunia agro. Saya mulai start itu dengan modal nekat. Semua orang bilang, wah ini mau bikin pabrik tahu gitu. Padahal saya bikin kandang domba dengan kapasitas 200 ekor. Ramadan membuat kandang, kurban sudah bisa jualan. Nah, ini yang kita lakukan gitu. Lalu apa yang perlu kita siapkan? Yang perlu kita siapkan ketika terjun di bidang ini, yang pertama sangat fundamental adalah fokus. Fokus itu tidak mendua, apalagi mentiga, apalagi 4 dan selanjutnya gitu ya. Jadi fokus itu memfokuskan saja di bidang yang ingin kita tekuni. Dilakukan secara terus-menerus sehingga kita akan mastery. Oke, kita akan mastery. Jadi kalau sekarang sudah bisa bilang ya ilham domba lah gitu ya. Jadi mastery di bidang itu. Jadi Anda akan dikenal sebagai apa? Ketika mastery ya Anda akan dikenal sebagai bagian dari orang itu gitu, atau bagian dari bidang itu gitu. Jadi yang perlu kita siapkan langkahnya secara sederhana hanya 3. Yang pertama itu fokus. Yang kedua, bisnis itu hitungan. Jadi kita harus mulai bisa membedakan mana yang sebagai bisnis, mana sebagai charity, misalkan sosial. Jadi bisnis itu tetap harus terhitungkan. Kalau kita mengeluarkan modal sekian, akan digunakan untuk apa, akan kembali dalam bentuk apa, dan akan menghasilkan revenue sebesar apa. Jadi harus dihitung. Fokus, dihitung, dan yang ketiga adalah lakukan. Jadi kalau cuman kita sudah fokus, sudah kita hitung, terus-terusan hitung gitu, terusan sowan ke sana sini, nyari ilmu dan terus-menerus gitu, tapi kita nggak action, nggak pernah terwujud. Nah, 3 kunci sukses ini bukan hanya di bidang agro, tapi di bidang-bidang bisnis kita yang lainnya. Apalagi agro. Agro itu adalah peternak, petani yang dia punya rasa kasih sayang yang lebih, karena yang dia rawat adalah makhluk hidup. Makhluk hidup ini menarik. Dia akan memberikan apa yang kita berikan selama ini. Jadi dia akan memberikan feedback itu terkait dengan apa yang kita berikan selama ini. Nah, berikutnya, pasang surut dalam sebuah bisnis ini pasti ada. Tapi yang terpenting adalah enduro. Kita punya daya tahan seperti apa?
Kalau kita tekuni, hitungan saya malah di bisnis agro 10 tahun. Minimal kita punya enduro 10 tahun. Kalau enduro kita sudah 10 tahun, kita akan survive. Jadi kalau belum 10 tahun, lalu kita sudah menyerah, gitu, daya enduro kita yang lemah, lalu daya juang. Apa sih faktor-faktor yang kira-kira bisa menyebabkan kerugian di bidang agro? Pertama, penipuan. Jadi beternaknya itu mudah, tetapi ditipunya itu yang menyakitkan. Makanya kita harus punya standar operasional, ada SOP-nya. Contoh misalkan barang yang kita kirim harus sudah dibayar terlebih dahulu, apalagi masuknya jagal. Jadi kita sering punya pengalaman, kita supply ke para pedagang, kita supply ke para jagal, hewannya sudah tidak ada, uangnya juga tidak ada. Karena kita masih berpikirnya ya tidak profesional. Tapi kalau kita sudah punya SOP, hewan turun, uang sudah harus masuk rekening, lalu pola pengelolaannya sudah termanajemen, bukan semua kita yang mengerjakan, tapi kita sudah punya tim di dalamnya. Lalu bagaimana kita bisa bangkit dari kegagalan? Ada satu nilai filosofi yang senantiasa kita jalankan di teman-teman Jawara, gitu, bahwa semua ada satu kesulitan, Allah memberikan 2 kemudahan. Jadi ketika kita sudah menemukan kesulitan, berarti kemudahan yang akan datang. Apalagi kita di Jawara senantiasa menyampaikan bahwa kita ini bukan hanya institusi bisnis, tetapi kita institusi entrepreneur. Apa yang membedakan institusi bisnis dan institusi entrepreneur? Institusi entrepreneur itu, makanya kita bisa melihat di masa pandemik COVID-19 seperti sekarang ini, mana yang betul-betul entrepreneur, mana dia yang hanya sekedar seorang wirausaha atau seorang pembisnis. Kalau entrepreneur, ketika datang masalah, dia akan berpikir bagaimana cara mengatasi masalahnya. Justru dengan menghadirkan solusi itu adalah bisnisnya, itu adalah karakternya. Jadi kalau kita ingin menjadi entrepreneur, kita siap dengan segala persoalannya, kita siap dengan segala masalahnya, begitu. Justru kita hadir untuk memberikan solusi dari masalah-masalah yang kita hadapi. Jadi bangkit itu adalah keyakinan kita. Lalu kita review model bisnis yang kita jalani. Bisa jadi persoalan itu ada dalam persoalan individu selaku owner, ada pada persoalan timnya, ada juga pada persoalan manajemennya. Nah, ini yang mulai kita bedah, persoalan-persoalannya ada di mana, mulai kita atasi secara bertahap, secara satu persatu, begitu. Kalau kita sudah memfokuskan ke satu bidang, kita memfokuskan pada satu titik, semua itu akan didatangkan. Jadi alhamdulillah Jawara Farm, jaringan kita sudah mulai dari Batam sampai dengan ujung Jawa. Itu bahkan beberapa kali kita studi ke Indonesia Timur untuk memahami juga peternakan sapi di Sumbawa dan di Sumba, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Ini yang kita lakukan, gitu. Jadi ketika kita sudah fokus terhadap satu hal, semua akan didatangkan oleh pemilik semesta ini. Jadi interaksi, bertemu, relasi, kemudahan dalam usaha dan yang lainnya. Walaupun memang dalam setiap usaha itu memiliki resiko. Nah, resiko terbesar dari bisnis agro atau peternakan, karena yang kita urus ini adalah makhluk hidup, resiko terbesarnya adalah kematian. Tetapi ketika ada risiko yang besar di bisnis ini pula, kita bisa mendapatkan formulasinya, yaitu selain risiko kematian, ternyata Allah memberikan juga hewan ternak ini bertumbuh, berkembang biak. Bahkan manajemen risiko itu bisa kita lakukan di awal ketika kita melakukan bisnis agro. Apa resikonya? Resiko kematian, kita proteksi. Jadi kalau saya sering menyampaikan, bisnis mana yang proteksi bisnisnya bisa dilakukan di dalam bisnis itu sendiri.
Kalau kita bisnis fashion, kita bisnis food, kita simpan nggak mungkin bertambah. Bahkan kalau bisa zero penyimpanan, zero gudang gitu kan. Tetapi kalau di bisnis agro, semakin kita simpan, dia akan semakin berkembang biak dan resikonya bisa diminimalisir dari sana. Jadi memulai bisnis agro itu kita akan memulai dengan fattening dan breeding secara berbarengan, yang alhamdulillah sudah kita lakukan di Jawara Group. Kita mulai setar dengan semua hewan yang ada. Ketika awal setar, kita punya sapi perah di daerah panas Cilegon, kita bikin sapi perah. Semua orang berpikir wah ini nggak mungkin, mustahil dan yang lainnya. Tapi skala-skala bisnis itu justru lebih menjanjikan di wilayah yang suplainya sedikit gitu. Tentu permintaannya bisa kita buat, marketnya bisa kita ciptakan sehingga berjalan dengan bagus. Lalu kambing perah, lalu fattening domba, kambing, layanan akikah, layanan kurban gitu. Ini core bisnis inti kita. Mulai kita akan bergeser di tahun ini mulai kepada olahan produk farm to table, menghadirkan produk peternakan di meja-meja makan rumah tangga yang ada di Serang, Banten, bahkan kalau frozen akan keluar wilayah kita gitu. Nah ini yang kita coba lakukan. Lalu bagaimana kita bisa melakukan penjualan? Ternyata penjualan ini beririsan erat dengan sebuah relation. Bagaimana hubungan yang kita bangun? Hubungan yang kita bangun dengan para konsumen, para target segmen begitu. Hubungan yang kita bangun dengan para mitra, para supplier, hubungan yang kita bangun dengan sama rekan-rekan pembisnis, hubungan yang kita bangun dengan orang yang core bisnisnya sama dengan kita gitu. Itu juga akan menentukan sales kita. Dan kunci dari sebuah sales adalah disiplin. Jadi dari dulu rumus sebuah penjualan atau sebuah marketing itu seperti hukum tebar tuai. Berapa banyak yang kita tebar, berapa yang siap kita panen. Kita ingat tentang hukum Pareto misalkan dalam sebuah bisnis, kalau Anda menawarkan ke 100 orang, kemungkinan closing 20% saja sudah bagus. Jadi yang kita besarkan adalah penawarannya ke berapa banyak orang, melalui cara apa, ditambah dibantu saat ini dengan IT, informasi teknologi, dengan internet. Ini mempermudah kita dalam sisi sales, dalam sisi penjualan. Kita buat timnya, mana sebagai customer service yang dia punya pola pekerjaannya, mana sebagai tim sales yang dia ditarget dari penjualannya gitu. Lalu mana tim supportnya yang mendukung agar kalau sudah closing, kalau sudah menjadi sales, bisa di follow up dengan berbagai macam hal yang bisa kita lakukan, seperti melakukan service excellent terkait dengan konsumen yang sudah membeli produk. Jadi kunci dari sebuah penjualan adalah semakin banyak orang tahu tentang produk Anda, semakin orang tahu tentang diri Anda, semakin orang tahu dan mudah diperkenalkan dengan produk yang kita miliki, itu akan semakin mendekatkan closing ke kita. Kuncinya adalah ciptakan leads, temuan-temuan baru sebanyak mungkin. Kita cari lagi, kita cari lagi, kita cari lagi, dan olahlah data itu menjadi database. Kalau standar dari sebuah sales ada CVCR, call, visit, closing. Jadi kita berapa orang yang kita call, yang kita hubungi, lalu berapa orang yang kita kunjungi, yang kita tawarkan produk kita, dan berapa dari data itu yang bisa kita konversi menjadi closing. Nah ini menjadi trigger bagi kita. Detailnya tentang sales di modul-modul kita berikutnya gitu. Berikutnya sahabat UMKM, sahabat wirausaha, entrepreneur muda, bagaimana kita memfokuskan terkait dengan target-target penjualan. Kalau kita bayangkan kita sudah fokus tapi titik yang kita tujunya nggak jelas,
kitanya sudah fokus, siap membidik seperti seorang penembak gitu, tetapi yang mau kita tembaknya ini bergerak-gerak nggak jelas, kabur, targetnya nggak jelas. Sama dalam penjualan dan marketing pun, kalau kita tidak punya target yang nggak bisa kita turunkan dalam langkah-langkah strategis, berarti targetnya akan sia-sia. Jadi Anda tentukan target, oh saya penjualan bulan ini adalah sekian. Contoh misalkan Jawara menargetkan penjualan kurban 1000 ekor domba. Dari sana kita bisa susun langkah-langkah strategisnya. Apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana cara kita melakukannya? Kita perlu sinergi dengan siapa? Channel-channel penjualan yang kita ciptakan bagaimana? Jadi tentukan target Anda, lalu turunkan menjadi strategi-strategi dalam pemasaran. Targetnya harus jelas, harus spesifik, harus terukur, sehingga kita bisa tahu, oh nyampe kan nih target kita. Bukan sekedar misalkan target itu, oh penjualan sebanyak-banyaknya. Nah kira-kira sebanyak-banyaknya ini berapa? 100, 200, 1000, 2000. Lalu limit waktunya kita tentukan berapa lama penjualan sebanyak-banyaknya yang sudah kita tentukan, misalkan 1000 ekor pada tahun 2020. 2020 satu tahun berarti ada 12 bulan. Kita breakdown lagi menjadi target bulanan, kita breakdown lagi menjadi target harian. Insya Allah semuanya akan sampai. Dan yang terpenting, yang terakhir adalah belajar kita memberikan punishment ketika target itu nggak sampai. Jadi kalau targetnya nggak nyampe, kita dapat punishmentnya apa? Punishment yang ringan saja misalnya. Kalau targetnya nggak nyampe, saya berserta tim sales akan lari keliling alun-alun 7 keliling misalkan. Nah itu kan sebuah hal yang produktif yang kita lakukan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, rencana action kita susun dalam sebuah rencana penjualan, rencana sales. Channelnya kita ciptakan, penjualannya kita jalankan, atau ada yang disebut dengan AIDA dalam rumus sebuah pemasaran. Nah, apa AIDA itu? Gitu. Secara detailnya lainnya, gitu. Nah, kita bisa membahasnya dalam bentuk workshop sales penjualan, karena harus 1 hari kita menyusun perencanaan penjualan kita. Tetapi pada dasarnya hukum tebar tuai. Berapa banyak yang kita tebar, itu yang akan kita tuai. Hukum sales selalu begitu. Berapa yang Anda lakukan PDKT, itulah yang akan closing sebesar itu. Berapa banyak yang Anda tawarkan, itulah yang akan kita panen untuk kita tarik closingnya.